Halo semuanya, selamat datang di channel Dokter Anime. Tempatnya bahas alur cerita anime yang durasinya panjang pol-polan. Mimin juga bakal ngasih upload video terbaru juga di sini cuy. BTW Mimin mau ngadain giveaway senilai Rp500.000 buat 5 orang pemenang untuk setiap minggunya. Pengumuman akan diumumkan setiap hari Minggu dan pengumuman akan diumumin lewat Telegram grupnya Dokter Anime cuy. Cari aja Dokter Anime 123, Dokter Anime 123. Caranya gampang banget pastinya dong. Like, komen, dan subscribe channel ini dan komentar bagus dan request judul filmnya cuy. Jangan lewatkan kesempatan ini cuy, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Kalau kalian mau uang 500.000 langsung saja di komen dan dituliskan aja judul filmnya. Gampang banget caranya cuy. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita lanjut. Kali ini Mimin bakal ngebahas anime yang gak biasa nih. Siapa di sini yang demen banget sama anime bergenre miskin menjadi orang super tajir? Nah, karakter utama di anime ini dulunya hanyalah anak tukang mie ayam aja cuy. Maksudnya misoba. Mana ada di sana mie ayam? Ngaco aja nih Mimin. Gak taunya perjalanan hidup membuatnya menjadi super tajir melintir kayak Uyakuya cuy. Judul anime ini adalah Princess Lover. Kalian juga pasti udah penasaran banget sama alur cerita lengkapnya. Seperti biasa dong, sebelum kita mulai, kalian tahu lah harus ngapain. Pasang dulu headset kalian, lupakan mantan dan gebetan, siapkan jajan dan gorengan, atur posisi rebahan kalian, lalu kita nonton dengan nyaman cuy. Ceki bro. Pada suatu pagi ya, di suatu rumah seorang laki-laki bernama Kobayashi Teppei sedang berlatih anggar. Sementara ibunya sedang sibuk menyiapkan sarapan. Dari arah dapur, ibunya memanggil Teppei untuk membantu. Teppei pun segera bergerak. Ia bertemu ayahnya yang mengajaknya untuk melakukan pertarungan anggar. Ayahnya mengatakan sudah saatnya Teppei mempersiapkan diri untuk melanjutkan toko keluarga agar mereka menjadi sukses. Tetapi Teppei menjawab, ada banyak hal lain yang ingin dia lakukan selain jadi sukses. Ayahnya menduga salah satu hal tersebut adalah melakukan hal yang mesum. Teppei pun tidak menyangkalnya. Ibunya datang dan langsung menampar sang ayah Teppei karena ngajarin anaknya yang enggak cuy. Ibu Teppei langsung geleng-geleng dong karena kelakuan sang ayah dan anak itu nggak ada bedanya. Lalu beberapa saat kemudian, masakan telah disajikan di meja makan. Mereka semua berkumpul sambil nonton TV. Ketika itu, acara TV sedang menayangkan berita tentang penyerangan yang menargetkan orang-orang tajir melintir cuy. Ayah Teppei bertanya, bagaimana jika sewaktu-waktu terjadi hal yang serupa pada keluarga mereka? Menurut Teppei, ia tidak perlu memusingkan teror tersebut. Karena keluarganya biasa-biasa aja dan tidak mungkin menjadi target mereka. Namun jika seandainya hal itu terjadi, sudah pasti ia tidak akan tinggal diam. Setelah itu Teppei bergegas berangkat ke sekolah. Ibunya melarang Teppei menggunakan motor karena gurunya sempat menegur hal tersebut. Teppei mengatakan ia akan memarkirkan motor di jarak yang agak jauh dari sekolah. Namun akhirnya Teppei menuruti ibunya dan berangkat menaiki sepeda cuy. Sesaat sebelum mengayuh sepedanya, Teppei melihat ayah dan ibunya yang melambai dengan senyum bahagia. Ia tidak menyangka itu adalah kali terakhir melihat mereka. Beberapa hari kemudian, Teppei mengunjungi makam kedua orang tuanya. Ia menceritakan kepada mereka kakek Teppei yang bernama Arima Ishin berniat mengadopsinya. Ia pun akan menemui Ishin dan meninggalkan kota. Ketika itu, Teppei melihat seorang gadis di dalam kereta kuda yang dikejar rombongan penjahat. Ia bergegas berlari ke arah motornya dan berencana menyelamatkan gadis tersebut cuy. Setelah berhasil memacu motornya, Teppei kemudian bertarung melawan komplotan penjahat. Gadis yang berada di dalam kereta kuda itu pun berteriak ketakutan. Sang pengemudi kereta kuda yang bernama Jia melompat dan ikut melawan komplotan itu. Namun, kereta kuda yang membawa gadis itu malah mulai oleng. Teppei melompat saat gadis itu terlempar dari dalam kereta. Keduanya pun terjun jatuh ke dalam jurang. Beruntungnya, bantalan pada pohon menyelamatkan mereka berdua saat terjatuh. Setelah tersadar, gadis itu pun memperkenalkan dirinya bernama Charlotte Hazelring dan merupakan seorang putri. Keduanya pun mencari jalan keluar dari jurang dan berhasil kembali ke jalan raya. Teppei menuntun motornya sambil berjalan bersama Charlotte. Ketika itu, sebuah limosin mewah rupanya telah menunggu Charlotte. Gadis itu memberi kecupan sebelum berpisah dengan Teppei. Setelah itu, Teppei teringat tujuannya. Ia pun bergegas memacu motornya dan pergi ke rumah kakeknya. Sesampainya di rumah kakeknya, beberapa penjaga mencegah Teppei masuk. Mereka tidak percaya bahwa dirinya adalah cucu Arima Ishin. Saat itulah Ishin muncul dan mengatakan Teppei adalah tamu penting yang ditunggunya. Teppei mengikuti Ishin membawanya. Seorang pelayan perempuan bernama Yu menyarankan agar Teppei berganti pakaian karena terlihat kotor.
TP menjelaskan saat dalam perjalanan ia menyelamatkan seorang gadis sehingga berakhir dengan penampilan yang compang-camping. Ishin mengatakan jika melakukan hal baik dan menjadi kotor itu tidak masalah. Ia kemudian membawa TP ke pesta yang tengah diselenggarakan. Saat itulah Ishin mengumumkan pada para tamu undangan, TP akan menjadi penerus perusahaan Arima. TP yang tak tahu apa-apa mengenai hal itu tersebut ngowah-ngowah aja cuy. Para tamu undangan pun tertawa mengejek melihat penampilan TP yang seperti gelandangan. Ishin pun memberitahu ketika dalam perjalanan cucunya terlibat perkelahian dengan menyelamatkan Charlotte Hazelring yang juga merupakan putri dari kerajaan Hazelring. Setelah masuk ke dalam ruangan untuk berganti pakaian, TP meminta penjelasan kakeknya. Yang memberitahu kedatangannya ke tempat tersebut adalah untuk mencari tahu pembunuh kedua orang tuanya. Ishin mengatakan untuk melakukan hal itu, TP perlu jadi penerusnya menggantikan ibu TP yang seharusnya mewarisi Arima. Setelah itulah, mereka akan mengetahui siapa sebenarnya yang tidak menyukai Arima menjadi perusahaan besar. Mereka pasti sengaja melenyapkan ibu TP agar Arima tidak memiliki penerus. Saat bergabung kembali ke pesta, semua tamu undangan berusaha mendekati TP untuk mengambil hati Ishin. Ia kelihatan tidak nyaman dengan acara tersebut. Hingga kemudian, TP melihat seorang gadis di luar yang sedang berlatih anggar. TP pun berlari menemui gadis itu dan mengajaknya untuk bertanding. Ketika keduanya saling menerjangkan pedang, Ishin bersama seorang pria bernama Vincent maksudnya Vincent Van Hosen menghentikannya. Ishin memberitahu gadis itu bernama Sylvie dan merupakan tunangannya. Setelah pesta selesai, Ishin membawa TP ke sebuah rumah mewah. Ia mengatakan mulai saat ini TP akan menempati rumah tersebut. Sementara Yu sendiri ditugasi untuk menjadi pelayan pribadi TP. Ketika Yu membuka pintu rumah, TP langsung kaget. Ternyata di dalamnya ada ratusan pelayan yang menyambutnya. Yu kemudian menunjukkan letak kamar TP. Ia memberitahu kamarnya sendiri berada di sebelah TP. Jika membutuhkan sesuatu, TP bisa mendatangi Yu. Setelahnya Yu pamit dan membiarkan TP beristirahat. TP menjatuhkan tubuhnya ke atas kasur. Saat berbaring, tiba-tiba ia teringat Charlotte dan Sylvia. TP meminta Yu untuk datang ke kamarnya. Ia menanyakan pendapat Yu tentang perjodohannya dengan Sylvia. TP sendiri tidak yakin apakah perjodohan adalah hal yang lazim dilakukan oleh para orang kaya. Yu menyebutkan Sylvia adalah seorang bangsawan dari kerajaan Firmish. Gadis itu memberitahu pertunangan dan pernikahan adalah sesuatu yang harus TP putuskan sendiri. TP pun bisa memilih dan menerima ataupun menolaknya. Keesokan harinya, ia pergi ke sekolah menaiki limosin mewah milik perusahaan. Yu ternyata disekolahkan di tempat yang sama dengan TP. Di perjalanan, Yu memberitahu sekolah baru TP adalah Akademi Suho, yang merupakan akademi sekolah terbaik di Jepang yang hanya untuk orang kaya tajir melintir aja cuy. Setibanya di sekolah, TP terkejut karena para siswa mengerubunginya. Rupanya mereka mengetahui siapa TP ini berkat simbol Arima di limosin yang ia naiki. TP pun merasa tidak nyaman dengan situasi tersebut dan memutuskan untuk kabur. Ia akhirnya menemukan sebuah ruangan yang sepi dan merasa lega. Namun tiba-tiba seorang gadis bernama Hojin Saika menabraknya. Keduanya pun terjatuh. Saat keduanya berdiri, Saika menuju kancing kemeja TP yang terbuka adalah merupakan pelanggaran. Saika kemudian menyadari ia belum pernah melihat TP di sekolah tersebut. TP menjelaskan dia adalah murid pindahan dari kelas 2. Setelah Saika dan teman-temannya pergi, Yu akhirnya berhasil menemukan TP. Gadis itu mengajak TP menemui kepala sekolah Akademi Soho. Di ruangan tersebut, kepala sekolah dan para guru sangat antusias menyambut TP. Rupanya perusahaan Arima menggelontorkan sejumlah dana yang sangat besar untuk akademi tersebut. Ketika TP berada di kelas, para siswa berebut memperkenalkan diri. Mereka semua berusaha untuk menarik perhatian TP. Tiba-tiba, seseorang menutupi matanya dari arah belakang. Rupanya itu adalah Charlotte. Keduanya pun terlihat senang akhirnya bisa bertemu kembali ya. Ketika TP dan Charlotte sedang berdekatan, Sylvie datang dan masuk ke kelas. Gadis itu seketika berteriak kesal saat melihat posisi TP dan Charlotte yang tidak senonoh. Sementara itu di tempat lain, Saika menerima informasi dari kedua temannya bahwa TP adalah pewaris Arima. Gadis itu kelihatan kesal saat mengetahui informasi tersebut. Charlotte menyarankan TP untuk mengikuti klub sosial di akademi. Dengan begitu TP dapat menjalin pertemanan dengan para siswa di sekolah. Selain itu di klub tersebut TP juga akan diajari cara beretika ala orang kaya.
Sambil mendengarkan penjelasan Charlotte, TP melihat Sylvie yang berjalan dari kejauhan. Charlotte bertanya, apakah TP mengenal Sylvie? TP pun memberitahu gadis itu adalah tunangannya. Sesaat Charlotte terlihat kecewa cuy. Namun menyadari kesalahpahaman yang terjadi, Charlotte pun mengatakan ia akan membantu TP berbaikan dengan Sylvie. Charlotte ternyata membawa TP ke stadion akademi. Di sana mereka melihat Sylvie berlatih. Menurut TP, gerakan permainan Sylvie terlihat kesepian karena tidak memiliki lawan yang sepadan. Saat itu tiba-tiba Charlotte memanggil Sylvie. Ia mengatakan TP ingin bertarung melawan Sylvie. Seketika berita tersebut tersebar ke sepenjuru akademi. Para siswa berduyun-duyun datang untuk menonton duel tersebut. Keduanya pun mulai bertarung selama beberapa saat di ronde pertama. Saat ronde kedua dimulai, Sylvie memutuskan melepas pelindung kepalanya. Sementara Yu datang untuk membawakan pedang milik TP. Keduanya memutuskan bertarung dengan aturan sendiri. TP mengatakan yang lebih dulu mendaratkan serangan adalah yang akan jadi pemenang. Saat Charlotte menjatuhkan koin, pertandingan pun dimulai. Keduanya bergerak bersamaan dan saling menerjangkan serangan. Sylvie menyebut serangan mereka seimbang. Pedang TP pun berhasil mengenainya. Begitu juga dengan pedang miliknya yang menyentuh leher TP. Namun, TP mengakui pemenangnya adalah Sylvie. Menurutnya, gerakan gadis itu lebih cepat daripada gerakannya. TP pun menjabat tangan Sylvie. Ia mengungkapkan keinginannya untuk mengenal gadis itu lebih jauh. Setelah itu, keduanya pun bisa memutuskan perjodohan tersebut akan berlanjut atau tidak. Di perjalanan pulang sekolah, TP bertanya tentang klub sosial yang disebutkan Charlotte. Yu menjelaskan klub tersebut adalah tempat di mana para siswa terpandang di akademi berkumpul. Keesokan harinya, Sylvie dan Charlotte membawa TP ke gedung klub sosial. Ia bertemu dengan salah seorang teman sekelasnya yang bernama Neju Haruhiko. Ketika itu, Seika muncul dan menghadang TP. Ia mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap keberadaan orang yang bukan anggota klub. Seika menjelaskan, TP harus melewati serangkaian penilaian untuk bergabung dan menjadi anggota. Ia menyebut sebelum menjadi pewaris Arima, TP berasal dari keluarga penjual misoba. TP pun kesal dan merasa kalau sikap Seika ini kelewatan cuy, karena mengungkit pekerjaan orang tuanya. Menurutnya tidak salah apabila menjadi penjual misoba. Namun Seika tidak peduli dan mengatakan TP bisa kembali ke klub sosial ketika ia bisa mempelajari etiket yang baik dan menjadi panutan yang layak. Seika mengatakan 1 minggu lagi klub sosial akan mengadakan pesta. Jika di pesta tersebut TP bisa menunjukkan sopan santun yang tepat, maka Seika akan menerima jadi anggota. Setelah itu TP pun belajar cara bersikap sopan santun dengan bantuan Charlotte, tentunya bersama Sylvie dan Yu juga. Mereka mengajarkan TP etiket minum teh, berjalan, dan berdansa. Seika yang melihat TP berlatih dengan sungguh-sungguh pun menjadi kesal. Para siswa di akademi telah mengetahui pesta yang diadakan klub sosial akan menentukan lolos atau tidaknya TP menjadi anggota klub. Mereka menyebut hal itu sengaja dilakukan Seika karena gadis itu membenci Arima. Akhirnya, hari diadakan pesta pun tiba. Seika memberikan sambutan pada seluruh tamu undangan dan mempersilahkan mereka menikmati rangkaian acaranya. Di sela-sela acara berlangsung, Seika mengamati TP. Dia terlihat khawatir karena TP bisa menunjukkan etiket ala orang kaya yang sesuai ekspektasinya. Ketika pesta selesai, Seika menemui TP. Ia memuji kemampuan TP karena telah berhasil memperbaiki sikapnya dalam waktu singkat. Namun ternyata Seika masih belum mengizinkan TP menjadi anggota klub sosial. Ia memberitahu ada satu hal lagi yang harus dilakukan oleh TP, yaitu menyelenggarakan pestanya sendiri ya. Jika pesta tersebut memenuhi kriteria mewah ala bangsawan, maka Seika akan menerima TP ke dalam klub. Keesokan harinya, Charlotte, Sylvie, dan TP berkumpul di gedung klub sosial. Kedua gadis itu menanyakan sejauh apa persiapan pesta yang sedang direncanakan TP. Namun TP memberitahu ia belum menyiapkan apapun. Seingatnya pesta yang pernah dihadirinya seumur hidup adalah pesta ulang tahun dan perayaan Natal aja cuy. Menurut TP, pesta itu udah pasti sangat berbeda dengan pesta yang diadakan oleh orang-orang kaya. Saat itulah TP menyadari bahwa Seika udah beberapa hari tidak terlihat. Ternyata gadis itu tengah disibukkan dengan bisnis keluarganya. TP pun baru tahu kalau Seika adalah seorang desainer muda sekaligus model nomor 1. Salah satu merek fashion ternama Saint Rose adalah milik keluarga Seika. Kalau Future Classic milik Mimin. Kalau kalian penasaran, coba ceklah di Instagram, ada mereknya Future Classic. Lanjut. Di dalam limosin sepulang dari sekolah, TP bercerita kepada Yu. Menurutnya Seika terlihat sangat membencinya. Gadis itu seperti menganggap TP adalah musuh terbesarnya. Namun Yu tidak sepemikiran. Ia pun menyarankan TP menanyakan masalah tersebut kepada kakeknya. TP kemudian meminta Yu membawanya menemui Ishiam.
Setelah tiba di tempat Ishin, kakeknya bertanya bagaimana sekolah TP. Ia menanyakan apakah TP melakukannya dengan benar. TP memberitahu ia tidak tahu apa yang dilakukannya di sekolah sudah termasuk benar atau belum. Namun dia akan melakukannya selangkah demi selangkah. TP memberitahu saat ini dia dan Sylvie sudah berteman. Ia kemudian mengungkapkan alasannya menemui Ishin. TP bertanya apakah kakeknya mengenal Hojin Seika. Keesokan harinya di sekolah, TP akhirnya mengetahui alasan Seika selalu bersikap kasar kepadanya. Saat itu Neju masuk ke kelas dan bersin-bersin. Neju mengungkapkan ia tidak punya waktu karena harus bergegas ke acara peluncuran koleksi musim semi Senrose. Seika pun memintanya untuk melakukan wawancara di acara tersebut. Namun Neju malah demam dan pingsan. TP pun memutuskan menggantikan Neju dan datang ke acara tersebut. Seika terkejut saat mendapati kemunculan TP. Seika menemui TP dan meminta penjelasan. TP kemudian menjelaskan kondisi yang menimpa Neju. Ketika mereka terus berdebat, pihak yang mewawancarai meminta Seika untuk bersiap. Akhirnya Seika pun tidak memiliki pilihan lain. Sepanjang wawancara, TP harus berulah dan menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan sesuka hati. Hal itu pun membuat Seika jengkel. Namun pada pertanyaan terakhir, TP memberikan jawaban yang membuat gadis itu terkesan. Setelah wartawan itu pergi, Seika mentraktir TP makan malam sebagai ucapan terima kasihnya. Namun TP terlihat lesu. Ia mengungkapkan dirinya telah mengetahui alasan dibalik kebencian Seika kepadanya. Beberapa puluh tahun lalu saat Ishin masih muda, ia selalu sibuk dengan pekerjaannya. Hal itu pun membuat istrinya kesepian dan merasa diabaikan. Hingga akhirnya istri Ishin berselingkuh dengan kakek Seika. Saat kejadian tersebut akhirnya diketahui oleh Ishin, ia pun mengusir istrinya dari keluarga Arima dan memutuskan seluruh hubungan dengan Houdo. TP mengatakan ia mengetahui jeripayah Seika dalam berjuang menjual brand Senrose di Arima. Namun ditolak mentah-mentah. Seika merasa marah dan mengatakan hal itu karena para orang tua yang ikut campur dalam bisnisnya. Mereka menyebut brand kecil miliknya hanya akan menodai martabat Arima. Seika pun bertanya, sampai kapan Arima akan terus menyimpan dendam pada keluarganya? TP memberikan sebuah surat untuk Seika. Gadis itu terkejut saat mengetahui isi kertas tersebut. Rupanya, TP meminta kakeknya memindahkan kuasa toko fashion Arima kepadanya. Ia mengatakan kakeknya sebenarnya juga ingin minta maaf pada keluarga Seika. Namun karena akar permasalahan sudah terlalu lama, kakeknya tidak tahu bagaimana cara melakukannya. TP pun memberitahu dengan tawaran surat tersebut ia berharap Seika bisa memaafkan Arima. Kini gadis itu pun bisa menjual brand miliknya di toko Arima. Seika pun tidak mungkin menolak tawaran tersebut dan memanggil TP dengan sebutan direktur. Ia mengingatkan pesta yang harus disiapkan TP seminggu lagi. Kemudian berterima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Keesokan harinya di sekolah, TP menceritakan hal tersebut kepada Charlotte dan Sylvie. Keduanya memuji hal yang dilakukan TP. Mereka tidak menyangka TP bisa mengakhiri perseteruan panjang antara dua keluarga. Beberapa hari kemudian, Yu mendengar TP berhasil membuat keluarga Arima dan Hojin berdamai. Ia mengucapkan selamat atas pencapaian yang telah diraih TP. Sesampainya di kelas, Neju menghampiri TP. Ia menanyakan apakah TP sudah memiliki rencana untuk hari libur yang akan datang. Yu memberitahu TP tidak merencanakan apapun di hari libur tersebut. Neju kemudian berterima kasih karena TP bersedia menggantikan wawancara yang seharusnya ia hadiri di acara Seika. Ia mengetahui TP mengalami kesulitan merencanakan pesta yang harus diselenggarakannya. Neju pun menawarkan bantuan sebagai ungkapan terima kasihnya. Neju menepeli TP dan membisikkan sesuatu. Namun TP terlihat panik dan mengatakan ide yang diberikan Neju sangatlah berbahaya. Neju memberitahu mereka tidak harus mengikuti tata krama dengan benar setiap saat. TP pun menyetujui rencana Neju. Ketika itu, tiba-tiba Charlotte datang dan mengagetkan mereka. Gadis itu menanyakan apa yang dilakukan TP di hari libur mendatang. Setelahnya, Charlotte pergi menemui Sylvie di gedung klub sosial. Ia meminta izin untuk membawa TP jalan-jalan. Sylvie merasa aneh karena Charlotte seharusnya tidak perlu meminta izin. Charlotte memberitahu ia harus melakukan itu karena Sylvie adalah tunangan TP. Sylvie menyangkal ia belum menerima tunangan tersebut dan mereka belum membuat kemajuan apapun pada hubungannya. Setelah berada di rumah, Vincent dan Maria menyadari Sylvie terlihat beda. Rupanya selama ini Sylvie selalu menceritakan apa yang dilakukan bersama TP ketika di sekolah. Namun hari itu Sylvie tidak menceritakan apapun dan terlihat murung. Maria dan Vincent pun menduga Sylvie bertengkar dengan TP. Vincent mengungkapkan ia senang karena Sylvie perlahan mulai mengakui TP sebagai tunangannya. Sylvie mengatakan ia dan TP hanya berteman karena sama-sama tertarik dengan Anggar. Rupanya keadaan keluarga Sylvie tidak baik-baik aja cuy.
Vincent menyebutkan kemungkinan mereka tidak akan bisa kembali ke kerajaan Freemish. Namun, bagi Vincent, jika putrinya bisa hidup bahagia di negeri lain, tidak masalah jika Sylvie melupakan seluruh kehidupannya di kerajaan Freemish. Sylvie pun memilih menyudahi pembicaraan tersebut dan mengatakan dirinya sedang tidak enak badan. Vincent pun mengetahui ternyata putrinya sedang PMS, cuy. Sementara itu di rumahnya, Charlotte sibuk memilih pakaian yang akan dikenakannya besok. Gia yang memperhatikan Charlotte pun menduga gadis itu akan pergi dengan TB. Charlotte menjelaskan ia akan pergi bersama Sylvie. Ternyata Charlotte sengaja membohongi Gia supaya tidak ribet beralasan. Gia menyebutkan ia mengetahui kedekatan Charlotte dengan TP di sekolah. Rupanya Gia memiliki sumber terpercaya yang memberinya informasi tersebut. Ketika itu Sylvie menghubungi Charlotte. Ia diam selama beberapa saat sebelum akhirnya meminta Charlotte menyampaikan salamnya untuk TP. Ketika telepon ditutup, Sylvie merasa bingung dengan perasaannya dan apa yang dilakukannya. Keesokan harinya, Charlotte menunggu TP di kawasan sekitar patung Hachiko. Beberapa saat kemudian, TP pun tiba. Ternyata Charlotte mengajak TP pergi ke Osaka. Charlotte mengungkapkan ia sangat menyukai Jepang karena negara tersebut sangatlah teratur. Ia memberitahu dirinya sangat ingin pergi ke tempat yang terbebas dari kehidupannya sebagai putri kerajaan. Charlotte kemudian melarang TP memperlakukannya seperti tuan putri. TP pun menyanggupi hal tersebut. Ia merasa senang karena Charlotte mengajaknya jalan-jalan. Belakangan ini ia sangat stres memikirkan pesta yang harus diselenggarakannya demi menjadi anggota klub sosial. Keduanya kemudian mulai berkeliling Osaka. Mereka pergi ke kebun binatang dan mencicipi takoyaki yang belum pernah dicoba Charlotte. Setelah itu Charlotte mengajak TP menaiki biang lala sambil menyaksikan pemandangan kota dari ketinggian. Di sana, TP memberitahu alasannya menemui kakeknya adalah untuk mencari pembunuh kedua orang tuanya. Charlotte bertanya, apakah TP akan menikah dengan Sylvie? TP tidak yakin dengan jawabannya. Charlotte mengatakan Sylvie adalah teman masa kecilnya yang baik. Ia menceritakan Sylvie telah kehilangan ibunya sejak kecil. TP pun tidak menyangka ternyata bangsawan juga memiliki sisi kehidupan yang pahit. Ia menyadari memiliki sesuatu yang besar juga berisiko besar, mengalami rasa kehilangan yang juga besar. Saat turun dari biang lala, TP tiba-tiba mendapatkan ide untuk pestanya. Ia akan membuat pesta yang tak akan pernah dilupakan siapapun. Ketika itu, Charlotte memeluknya dari arah belakang. Gadis itu meminta TP tidak menghapus kenangan mereka saat bersama. TP berbalik dan merasa aneh dengan kata-kata yang diucapkan oleh Charlotte. Di masa lalu ketika Seika masih kecil, ia bersama Maria yang merupakan adik Sylvie berada di suatu negeri yang hancur. Ledakan dan api pun membakar negeri tersebut, cuy. Maria meminta Seika untuk menjaga ayah dan kakaknya. Ia kemudian melesat dan bertarung melawan monster tersebut. Kembali ke masa kini, setelah kembali ke negerinya, konsep tentang pesta yang akan diselenggarakan TP telah didengar beberapa teman dekatnya. Seika terkejut mengetahui pesta itu menganjurkan tamu undangannya menginap. Ia pun buru-buru mengecek dan mengatur jadwalnya agar tidak bentrok. Keesokan harinya, para anggota klub sosial berkumpul di stasiun kereta. TP memberi pengumuman pestanya akan diselenggarakan di area pemandian air panas. Sylvie mengatakan menurutnya tempat tersebut kurang memadai untuk diadakan pesta. TP kemudian menjelaskan sudah saatnya para anak orang kaya itu merasakan sesuatu yang luar biasa. Saat melewati tempat pengecekan tiket, Seika melewatinya dengan gaya bak model papan atas. Sementara Charlotte dan Sylvie terlihat kebingungan karena tidak tahu cara melewati alat tersebut. TP dan Yu menduga keduanya belum pernah berpergian menggunakan kereta. Di perjalanan, Seika memperhatikan kalau Charlotte terlihat nyaman dengan kereta yang mereka naiki. Charlotte memberitahu sebenarnya ia sudah sering bepergian dengan kereta. Namun kereta yang dimaksud adalah kereta kerajaan. Neju pun langsung mupeng memikirkan biaya untuk menaiki kereta kelas raja pasti sangat mahal, cuy. Akhirnya mereka tiba di penginapan. TP memesan 2 kamar, satu untuk para perempuan dan 1 kamar untuk laki-laki. Yu menghampiri TP dan menanyakan di mana kamarnya. TP menjelaskan gadis itu 1 kamar dengan para gadis lain. Yu langsung minder karena merasa dirinya tidak pantas bergaul dengan para orang kaya. TP memberitahu di pestanya Yu bisa bergaul dengan siapa aja tanpa memandang status sosial. Sementara itu, di kamar laki-laki, teman-teman TP memuji konsep pesta yang diselenggarakan TP. Ternyata para anak orang kaya itu udah lama mendambakan liburan ala rakyat biasa. Konsep pesta yang diselenggarakan TP sendiri adalah tidak adanya status sosial sehingga mereka semua bisa saling berkenalan, tertawa, bahkan ngobrol dengan bebas. Sore harinya gadis-gadis berangkat ke pemandian. Di ruangan ganti, Yu merasa canggung bergaul dengan Charlotte dan yang lainnya. Charlotte menghampiri Yu dan menyentuh gadis itu melupakan sejenak status sosial di antara mereka.
Saat para gadis sedang menikmati bermain air di pemandian, tiba-tiba salah seorang siswa laki-laki menerjang sekat pembatas. Beruntungnya Sylvie membawa pedang anggarnya dan menghabisi laki-laki itu. Ternyata cuy, TP dan teman-temannya ini berniat mengintip para gadis yang lagi mandi. Namun seluruh aksi mereka berhasil diketahui. Seka pun memanggil TP dan para siswa laki-laki untuk menghadapnya. Ia memarahi kelakuan mesum para laki-laki serta merasa kesal. Sebagai hukuman, Seka pun mengadakan pertandingan pingpong. Laki-laki akan melawan para gadis. Babak pertama dimainkan TP versus Sylvie. TP mengatakan mereka akan menggunakan aturan pertandingan pingpong ala rakyat biasa. Sylvie tidak mengerti, namun tidak terlalu memperdulikan juga karena ia akan mengalahkan TP dengan mudah. Ketika pertandingan dimulai, TP melakukan tipuan dan mengatakan ayah Sylvie baru aja datang. Gadis itu pun menoleh dan TP memanfaatkan kesempatan itu untuk mencetak angka. Rupanya, aturan pingpong rakyat biasa yang disebut TP adalah menggunakan tipuan dan kecurangan. Sylvie pun tidak mau kalah dan menggunakan kecurangan dengan caranya sendiri. Keseruan demi keseruan pun berlangsung hingga larut dan semuanya pun pergi tertidur. Di kamar perempuan, para gadis membicarakan pesta yang diselenggarakan TP. Menurut Seka, hal itu tidak bisa dikatakan sebagai pesta. Namun ia senang karena acara yang diadakan TP membuat semua orang bersenang-senang. Seka akan mengumumkan kelayakan TP sebagai anggota klub sosial segera. Mereka memuji kepiawaian TP karena secara tidak langsung berhasil membuatnya menjadi sekutu Arima. Charlotte bertanya apakah Sylvie akan menikahi TP. Sylvie mengatakan ia lebih suka hubungan pertemanannya aja dengan TP, tetapi seperti ini daripada harus merusaknya. Charlotte, Seka, Yu, dan Sylvie pun ternyata sebenarnya diam-diam juga menyukai TP cuy. Namun jika tiba saatnya TP jatuh cinta pada seorang gadis, mereka berjanji tidak akan saling marah dan menyimpan dendam. Charlotte pun menyebut perjanjian yang mereka lakukan itu dengan teman-temannya adalah sebuah perjanjian pemandian air panas. Beberapa hari kemudian saat di sekolah, TP melihat Charlotte dari arah belakang. Ia berlari dan menutup mata gadis itu. Charlotte mengetahui orang itu adalah TP. Laki-laki itu sedikit terkejut karena tidak menduga Charlotte akan menebak dengan cepat. Gadis itu mengatakan ia bisa mengetahui dengan mudah seseorang yang ditakdirkan untuknya. Ketika itu, diam-diam Sylvie melihat kedekatan keduanya. Ia terlihat murung dan teringat janji pemandian air panas yang mereka ikrarkan. Tiba-tiba, Jia muncul dari jendela dan mengamuk melihat Charlotte yang menempel TP. Jia menyuruh Charlotte menjauh. Gadis itu memberitahu ia menyukai TP. Jia langsung ngamuk dan ngejar keduanya cuy. Charlotte dan TP pun akhirnya bisa melarikan diri dari kejaran Jia. Saat itulah Charlotte merasa kakinya terkilir. TP lalu meminta maaf dan mengajak Charlotte ke UKS. Ketika TP menggendong Charlotte, gadis itu mengatakan ia akan memaafkan TP jika ia mengajaknya makan di Arima Hills. TP pun menyanggupi permintaan tersebut. Ketika mereka berada di UKS, di luar terlihat bunga-bunga bertaburan dari atas langit. Setelah pergi mengeceknya, ternyata itu adalah Hartman Basilhem yang muncul ke sekolah untuk menemui Charlotte. Sylvie menyebut Hartman ini adalah pengusaha dari kerajaan Charlotte. Laki-laki itu juga memiliki investasi besar dengan perusahaan Arima. TP terkejut saat mengetahui Hartman mengenal namanya. Namun, dia sendiri tidak mengetahui siapa laki-laki itu. Hartman pun memperkenalkan dirinya serta menyebut dia adalah tunangan dari Charlotte. Saat hari menjelang sore, Hartman berterima kasih pada Seka karena menunjukkan sekolah Charlotte. Ia beralih kepada TP dan mengatakan mereka akan segera bertemu lagi. Rupanya Hartman memiliki pertemuan dengan orang-orang Arima. Setelah Hartman pergi, Sylvie mengatakan ia tidak pernah mengetahui kalau Charlotte ternyata sudah bertunangan. Charlotte terlihat tidak suka dengan pembahasan tersebut. Sylvie pun berlalu pergi. Ketika itu, TP mencairkan suasana dan mengatakan ia akan segera mempersiapkan menu makanan kesukaan Charlotte di Arima Hills. Gadis itu seketika langsung girang dan memeluk TP. Ia tidak sabar menunggu acara makan siang mereka. Setelah pulang sekolah dan kembali ke rumah, Sylvie yang baru aja selesai mandi mendengar ayahnya bertelepon dengan seseorang. Vincent menyebut kerajaan Hazelring serta pemberontakan akan segera terjadi pada kerajaan Freemish. Sepertinya keadaan dua negara itu sedang tidak baik-baik saja cuy. Keesokan harinya di sekolah, Charlotte pergi ke gedung klub sosial. Di sana hanya ada Sylvie seorang diri. Sylvie menanyakan apakah Charlotte mengetahui nuklir yang dipasang di perbatasan kedua kerajaan mereka. Charlotte dan kerajaan Hazelring ternyata tidak mengetahui hal tersebut. Sylvie menyebutkan itu sepertinya ulah dari negara ketiga yang berniat menghancurkan hubungan Hazelring dan Firmish. Saat itulah ternyata Seka menguping pembicaraan mereka. Sylvie pun menyuruh Seka untuk keluar. Ia mengatakan informasi rahasia yang didengarnya dari kakeknya, bahwa malam nanti akan ada sesuatu yang besar di Arima Hills. Seka tidak mengetahui apa tujuan mereka.
Namun ia mengungkapkan sesuatu yang buruk akan terjadi. Setelah keluar dari gedung klub sosial, Charlotte menerima pesan dari TP yang menyuruhnya pergi ke Arema Hills malam nanti. Di kejauhan, sesosok bayangan terlihat mengawasi Charlotte. Malamnya TP sudah berada di Arema Hills. Ia menghubungi resepsionis dan meminta mereka membuatkan menu masakan Jepang. Ketika itu Hartman bersama sekretaris pribadinya yang bernama Josephine melihat TP. Ia pun memutuskan menyapa TP sebentar. Ternyata Hartman memiliki urusan bertemu dengan Ishin dan Vincent. Mereka membicarakan kerjasama pembuatan resort yang akan dilakukan kerajaan Hazelring, Freemish, dan Arima di perbatasan. Hartman menjelaskan keterlibatan negara ketiga itu dalam rencana tersebut berniat mengacaukan. Ia memberitahu negara tersebut berencana membangun fasilitas nuklir di bawah resort. Dengan begitu, ketegangan antara Hazelring dan Freemish pun akan terjadi. Hartman pun menyebutkan tujuan dari negara tersebut memang untuk memecah belah kedua kerajaan. Sayangnya negara itu tiba-tiba menghilang. Meski demikian, Hartman telah menugaskan beberapa orang untuk menyelidiki masalah tersebut. Sementara itu, Charlotte baru saja tiba di Arema Hills. Ponselnya berbunyi, namun ketika gadis itu berniat mengeceknya, tiba-tiba ia terjatuh dan listrik di sana pun mati total. Di tempat lain, Yu menemani TP berlatih agar memberitahu bahwa ponsel TP terus bergetar. Ia pun mengecek ponselnya dan melihat beberapa panggilan tak terjawab dari Charlotte. Ketika ia berniat menghubungi gadis itu, sebuah pesan masuk. TP terkejut mengetahui isi pesan itu adalah ancaman dari seseorang yang berencana menghabisi orang yang ia sayanginya. Beberapa pasukan menyerbu Arema Hills dan berpencar. Hartman terkejut saat melihat Josephine memasuki ruangannya bersama beberapa pasukan. Mereka menodongkan senjata ke arah Ishin dan Vincent. Hartman pun mengetahui Josephine adalah biang keladi dari permasalahan yang tengah mereka hadapi. Sementara itu, beberapa pasukan lainnya mendobrak pintu kamar Charlotte. Gadis itu pun terkejut. Pasukan itu memerintahkan rekannya untuk mengikat Charlotte. Mereka memberitahu tidak berniat menyakiti gadis itu, namun harus menyekapnya demi kelancaran misi. Salah satu dari mereka mengatakan tujuan mereka adalah merusak citra perusahaan Arima. Mereka menampilkan sebuah monitor kecil yang diperlihatkan kepada Charlotte. Namun tiba-tiba terlihat kebingungan. Sepertinya tayangan yang muncul di monitor tersebut tidak menampilkan acara yang seharusnya mereka perlihatkan. Di tempat lain, para penjahat juga mengungkapkan kekesalannya karena siaran yang seharusnya mereka tampilkan malah menayangkan acara lain. Ishin mengetahui rupanya keluarga Sekalah yang melakukan hal tersebut. Salah satu pasukan memberitahu bahwa ada seseorang yang berusaha keras mengakses kontrol Hills dari luar. Rupanya itu adalah Yu yang berusaha melindungi server utama Arema Hills. Setelah berhasil melakukannya, Yu memberitahu bahwa ia berhasil mendapatkan akses kamera CCTV di Arema Hills. TP meminta Yu untuk menunjukkan rekaman yang memperlihatkan Charlotte disekap. Namun tiba-tiba sistem diserang virus dan membuat Yu kehilangan akses CCTV. TP pun berniat pergi ke Arema Hills dan menyelamatkan semua orang yang disandra. Saat bersiap berangkat ke Arema Hills, Sylvie muncul dan mengatakan ia telah mengetahui serangan yang terjadi. Ia mengatakan akan ikut bersama TP ke tempat tersebut. Di perjalanan, beberapa musuh ternyata sudah mengintai mereka. Setelah memanfaatkan fitur ajaib dari motornya, para penjahat itu berhasil disingkirkan. Di dalam kamarnya, Charlotte menanyakan alasan mereka menyerang Arima. Penjahat itu mengatakan dirinya terlahir dari keluarga miskin. Mereka tinggal di perkampungan kumuh yang terletak tidak jauh dari gedung perusahaan. Setiap hari mereka menyaksikan kemegahan Arima dan merasa iri. Sementara hidupnya seperti neraka, ia pun berniat membawa neraka yang dirasakannya pada Arima. Melalui sambungannya, Yu memandu TP dan Sylvie menyusup ke Arema Hills. Setelah menerima lokasi kakeknya dan Charlotte, mereka berdua pun mulai bergerak mengajar beberapa penjaga. Saat itulah musuh menembaki mereka dengan senjata api. Beberapa pasukan militer Arima pun muncul dan melindungi mereka. Dari arah luar, kembang api pun meledak. TP dan Sylvie berlari mengecek. Di bawah sebuah kontainer terbuka dan menampilkan grup idol. Mereka mengadakan konser di halaman Arema Hills. Rupanya itu adalah Seika yang datang dan membantunya. Gadis itu akan mengalihkan niat jahatnya yang ingin merusak reputasi Arima melalui siaran televisi. Sementara itu, di sisi lain seorang pengawal mengatakan rencana tidak berjalan sesuai keinginan Josephine. Saat itu Hartman tiba-tiba menerjang Josephine. Di sisi lain, TP dan Sylvie menaiki helikopter Seika dan mendarat di helipad Arema Hills. Mereka melompat dan menghabisi musuh yang berjaga di atas. TP merebut sambungan dari salah satu penjaga yang ia habisi, yang memberitahu musuh akan bergegas ke sana. Saat itu Josephine yang menyadari para pasukannya telah dikalahkan pun kesal. Ternyata Hartman telah tertembak dan tergeletak bersimbah darah.
Ishin menanyakan tujuan Josephine menyerang Arima. Josephine memberitahu mereka adalah Truth yang ingin merusak reputasi Arima. Namun karena mereka telah dilumpuhkan, Josephine pun menarik pasukannya untuk mundur. Sementara itu, ternyata mereka telah memasang bom di seluruh sudut Arima Hills. Setelah berhasil menemukan Ishin dan Vincent, TP dan Sylvie lega karena mereka berdua dalam keadaan yang baik-baik saja. TP menanyakan di mana Hartman. Vincent memberitahu mereka menghabisi Hartman di tempat. TP pun seketika teringat Charlotte. Ia bergegas berlari mencari gadis itu. Charlotte berteriak memanggil TP. Ketika berhasil menemukannya, TP langsung berhambur memeluk Charlotte. Sementara itu, di atas Arima Hills, Ishin berteriak kepada Sheikah yang telah menyelamatkan reputasi perusahaannya. Di dalam kamar, Charlotte mengatakan seorang penjaga telah memasang bom di Arima Hills. Yu yang berada di ruangan pusat kendali pun menerima sinyal bom yang dipasang komplotan Josephine. Dalam sekejap, listrik di Arima Hills mati total. Sementara itu, Ishin dan Vincent bersama Sylvie telah naik di helikopter Sheikah. Yu melaporkan hingga saat ini ia telah mendeteksi 5 bom yang dipasang di Arima Hills. Sheikah pun panik karena Charlotte dan TP masih terjebak di dalam. Beberapa saat kemudian, mereka telah bergabung bersama Yu. Gadis itu mengatakan ia tidak bisa mengambil alih kendali sistem kontrol Arima Hills tanpa melakukan pemformatan. Ishin menyuruh Yu untuk melakukan hal tersebut. Yu sedikit keberatan karena hal itu akan membuat seluruh data penting Arima lenyap. Namun Ishin tidak keberatan karena semua data itu ada dalam ingatan orang-orang yang telah bersama Arima. Setelah menerangkan letak bom yang dipasang komplotan Josephine, Sylvie dan Sheikah memutuskan akan turun ke Arima Hills. Mereka juga harus bergerak menyelamatkan keduanya. Sementara Yu memulai pemformatan sistem. Ia menghubungi TP dan meminta laki-laki itu untuk menjinakkan bom terakhir di lantai toko desainer. Beberapa saat kemudian, Yu menginfokan pemformatan telah selesai. Ia berhasil mendapatkan kembali kendali penuh atas sistem Arima Hills. Listrik di bangunan tersebut pun berhasil dipulihkan. Namun waktu yang tersisa untuk menjinakkan bom tersebut semakin menipis. Sementara itu, Sylvie dan Sheikah berhasil mencapai letak posisi bom di Arima Hills. Yu memandu mereka untuk menjinakkannya. Di sisi lain, seorang komplotan Josephine melepaskan tembakan ke arah TP dan Charlotte. Mereka berdua berhasil selamat dan menghindari tembakan tersebut. TP pun bersiap dengan pedang kayunya dan berlari melancarkan pukulan. Di sisi lain, Sylvie dan Sheikah berhasil melucuti bom di detik-detik terakhir. Sementara TP dan Charlotte yang akhirnya mencapai toko desainer kebingungan. Karena waktu di bom tersebut hampir habis. TP lalu berlari dan melempar bom ke dalam saluran sampah. Yu memberitahukan seluruh sampah Arima Hills dibuat untuk tahan gempa dan memiliki ketahanan yang kokoh. Ia memuji keputusan yang dilakukan TP. Yu akhirnya bernafas lega. Ishin memuji kerja keras Yu yang telah berhasil menyelamatkan semua orang. Sementara itu TP, Charlotte, Sheikah, dan Sylvie akhirnya bertemu dengan satu sama lain. Sylvie memberitahu Hartman telah meninggal dalam penyerangan tersebut. Ia mengatakan laki-laki itu berusaha melindungi ayahnya dan kakek TP kemudian tertembak. Charlotte terlihat sedih dan memberitahu ia sebenarnya tidak bisa jatuh cinta dengan Hartman. Meski telah mencoba berkali-kali, namun ternyata perasaannya tetap tidak bisa dipaksakan. Setelah mengetahui laki-laki yang menjadi tunangannya menyelamatkan ayah Sylvie dan kakek TP, hal itu membuat Charlotte merasa lega. Ia akhirnya bisa menemukan alasan untuk jatuh cinta kepada Hartman karena telah melindungi orang-orang. Beberapa saat kemudian, seseorang datang menjemput Charlotte kembali ke kerajaan. Di perjalanan, ternyata orang yang menjemput gadis itu adalah Hartman. Beberapa saat kemudian, rombongan Ishin tiba di Arima Hills. Yu langsung berhambur memeluk TP, sedangkan Vincent memeluk Sylvie. Ishin lega, semuanya terlihat baik-baik saja. Ia menanyakan, di mana Charlotte? TP memberitahu seseorang baru saja datang mengantar gadis itu pulang. Saat Ishin mengetahui yang datang menjemput Charlotte bukan Jia, mereka semua menyadari gadis itu dalam bahaya. TP berniat pergi menyusul mobil yang membawa Charlotte. Namun tiba-tiba ia terjatuh dan menangis tak berdaya. Di sisi lain, mobil yang dinaiki Charlotte tiba-tiba berhenti. Ia terkejut saat melihat Josephine masuk dan menyebut seseorang yang mengendarai mobil dengan nama Hartman. Josephine seketika membius Charlotte dan membuat gadis itu pingsan. Keesokan harinya, di rumah Ishin, semuanya berkumpul. Melalui rekaman CCTV yang berhasil didapatkan Yu, mereka akhirnya mengetahui Hartman adalah orang yang menculik Charlotte. Ternyata semua yang dilakukan Hartman pada kejadian malam itu hanyalah sandiwara. Di sekolah, TP berubah murung. Ia meninggalkan kelas dan memacu motornya ke tempat di mana ia bertemu Charlotte pertama kali. TP mengenang pertemuan mereka. Setelah itu ia pergi ke Arima Hills. Di sana ia juga mengenang kejadian kemarin saat ia berhasil menemukan Charlotte yang disandra. Saat itulah TP pun menyadari perasaannya terhadap Charlotte. Sementara itu, ternyata Hartman membawa Charlotte pergi dengan menaiki kereta kerajaan Hazerling.
Saat Charlotte tersadar, ia menyadari tangannya telah diikat. Hartman mengatakan ia akan menghabisi TP. Charlotte bertanya mengapa Hartman melakukan hal tersebut. Laki-laki itu memberitahu ia memiliki dendam pada Arima. Hartman berencana memperlakukan Arima kepada seluruh dunia. Dengan begitu, Ishin pasti akan putus asa karena kehilangan pewaris dan perusahaan secara bersamaan. Charlotte pun menyadari semua rangkaian serangan di Arima Hills adalah ulah Hartman. Sementara itu, Yu akhirnya bisa melacak kemana Hartman membawa Charlotte. Ia menjelaskan Hartman membawa Charlotte dengan kereta kerajaan Grand Hazerling. Kemungkinan Hartman merekayasa bahwa Charlotte lah yang meminta kerajaan mengirim kereta tersebut untuknya. Menurut informasi yang didapatkannya, kereta itu akan berhenti di Vladivostok. Saat hari beranjak sore, Seka dan Sylvie kecewa dengan TP yang terlihat putus asa dan tidak melakukan apapun. Sylvie memberitahu ia telah mengetahui kemana Hartman membawa Charlotte. Namun sepertinya melihat keputusasaan TP, ia beranggapan laki-laki itu tidak akan ikut bersamanya. Sylvie mengatakan ia akan kembali ke kerajaan Firmish dan bersiap menyelamatkan Charlotte. Setelah itu, Yu melihat TP yang merenung di kamar. Gadis itu menghampiri TP dan mengungkapkannya. Dirinya memahami bagaimana perasaan TP saat Charlotte diculik. TP pun tersadar, ia tidak bisa tinggal diam. Ia kemudian meminta Yu dan memberitahukannya kemana lokasi Charlotte. Sementara itu di dalam kereta, Hartman rupanya sengaja menculik Charlotte untuk dijadikan umpan. Ia menanti kedatangan TP untuk menuntaskan dendamnya pada Arima. Keesokan harinya, TP menghadap kakeknya. Ishin memberikan sebuah pedang untuk menyelamatkan Charlotte. Setelah TP pergi, Yu masuk dan mengungkapkan kekhawatirannya. Ishin yang menganggap Yu seperti anaknya sendiri pun menenangkan gadis itu. Beberapa saat kemudian, TP bersiap menaiki pesawat pribadi milik Arima. Seka datang untuk mengantar TP pergi. Seketika itu juga Seka menanyakan jika seandainya ia diculik, apakah TP akan menyelamatkannya. Menyadari pertanyaan tersebut tidak seharusnya ia tanyakan, Seka pun menyuruh TP melupakannya. Setelah memberi pelukan perpisahan, TP berbalik pergi. Saat itu ia mengatakan jika Seka diculik, ia akan juga menyelamatkan gadis itu dengan sepenuh hatinya. Di dalam pesawat, Yu pergi bersama TP. Ia menghubungi Vincent dan menjelaskan saat ini kereta yang dinaiki Charlotte dalam perjalanan menuju Eropa. Namun kereta tersebut dibajak Hartman sehingga keluar jalur. Gadis itu meminta bantuan pada kerajaan Firmish untuk mengerahkan pasukannya. Beberapa saat kemudian mereka tiba di kerajaan Firmish. Yu memberitahukan kerajaan itu adalah negara Sylvie. Gadis itu rupanya telah menunggu kedatangan mereka. Saat itulah ternyata Sylvie diangkat menjadi pemimpin pasukan kerajaan Firmish. Hal itu dikarenakan pimpinan sebelumnya telah dikalahkan musuh. Vincent muncul dan memberitahu mereka telah menyiapkan pesta penyambutan kedatangan TP. Ia menyuruh Yu untuk bergabung dalam pesta tersebut dan melupakan status sosialnya. Malam harinya, pesta pun diselenggarakan. Di atas istana, TP menemui Sylvie. Ia mengungkapkan di saat genting, Vincent ternyata masih sempat mengadakan pesta. Sylvie memberitahu ayahnya sudah seperti itu sejak dulu. Vincent sangat menyukai mengumpulkan banyak orang di pesta tanpa memandang status sosial. Saat itulah, Sylvie menunjukkan kalung miliknya yang terdapat foto ibunya. TP memuji, Sylvie terlihat cantik seperti ibunya. TP pun mengenang pertemuan mereka pertama kali, saat itu adalah di waktu pesta juga. Keduanya kemudian membangkitkan kenangan itu dan saling bertarung. Namun Sylvie mengalahkan TP dengan mudah. Ia memutuskan untuk melupakan pertunangan mereka. Sylvie mengatakan ia tidak menyukai laki-laki yang kalah 2 kali melawannya. Saat itulah Sylvie memberitahukan ia akan membantu TP menyelamatkan Charlotte. Keesokan harinya, Sylvie memimpin pasukan kerajaan Firmish di perbatasan. Ia menghubungi kereta tersebut dan meminta mereka mengembalikan Charlotte. Hartman yang berada di dalam kereta menyuruh Josephine mengabaikan perintah tersebut. Sementara itu TP rupanya mengejar kereta yang menahan Charlotte dengan sepeda motor. Hartman yang mengetahui kemunculan TP pun memerintahkan para pengikut menambah kecepatan mereka. Saat itulah di dalam kereta, Charlotte mengetahui TP datang menyelamatkannya. Ia pun bergegas lari. Dengan kudanya, Sylvie terus berpacu mengikuti kereta tersebut. Ia memerintahkan pasukannya melepaskan meriam ke gerbong 2. Dari dalam kereta, Charlotte memanggil TP. Namun ternyata sosok yang menaiki motor itu ternyata adalah Jia. Pria tua itu mengamuk dan melompat ke kereta. Ia pun mengejar komplotan Hartman. Sementara itu, ternyata TP menunggu kereta tersebut di atas jembatan. Saat kereta bergerak mendekat, TP melompat dan berhasil memasuki gerbong. Di sisi lain, Sylvie bersama pasukannya telah berhasil mendekati gerbong belakang kereta. Hartman menerima laporan tentang TP dan Sylvie yang berhasil mencapai gerbong. Ia memerintahkan Josephine mengambil alih ruang kontrol. Kemudian para pasukan ditugaskan untuk menghentikan pasukan Sylvia. Di dalam gerbong kereta, Jia berusaha mendorong pintu yang ditahan oleh sejumlah pasukan Hartman. Charlotte berlari ke gerbong dan menemukan Josephine. Wanita itu membawa Charlotte ke hadapan TP sambil menodongkan senjata.
Josephine melempar Charlotte kepada TP. Ia bersiap melepaskan tembakan dan mengatakan akan membunuh keduanya. Namun dari arah belakang, Hartman muncul dan menembak Josephine lebih dulu. Hartman mengatakan dalam rencananya jika Josephine masih hidup hanya akan menghalanginya. Ia pun melepaskan tembakannya sekali lagi dan membunuhnya. TP tidak menduga Hartman ternyata akan menghabisi sekutunya sendiri dengan kejam. Hartman menceritakan ketika ia masih menjadi seorang yang sangat miskin, ia sering pergi ke hotel kelas atas Hazerling untuk mencopet. Namun pada suatu hari, kakek TP menyadari aksinya dan mempermalukannya di depan umum. Hal itulah yang membuat Hartman dendam pada Ishen. Ia pun bertekad menjadi besar dan akan membalaskan dendamnya pada Arima. Oleh sebab itulah, ia sengaja menjadi tunangan Charlotte untuk mendekati Ishen dan merebut Arima. Namun kemudian TP datang dan menghancurkan rencananya yang tinggal selangkah lagi cuy. Ketika itu TP maju menyerang, namun Charlotte terlempar keluar. TP berlari dan berhasil menangkap Charlotte. Sayangnya Hartman muncul dan melepaskan tembakan. TP pun terjatuh dari kereta. Sementara itu di akademi, Saika merasa kesepian ditinggal TP dan yang lainnya. Ia pun menyesal karena tidak ikut pergi menyelamatkan Charlotte. Kembali ke dalam kereta, setelah berhasil melenyapkan TP, Hartman melepas ikatan di tubuh Charlotte. Rupanya ia berniat membalikan cerita di kerajaan Hazerling. Ia akan menyampaikan kepada raja, TP lah yang menculik Charlotte. Sementara Hartman adalah laki-laki yang berhasil menyelamatkannya. Saat itulah Charlotte memohon agar Hartman menyelamatkan Josephine yang sekarang. Namun laki-laki itu tidak sudi. Charlotte pun menggendong Josephine dan mengatakan ia sendirilah yang akan menyelamatkan wanita itu. Jika saat ini TP berada bersamanya, Charlotte percaya TP pasti juga akan melakukan hal yang sama. Sementara itu, ternyata TP berhasil diselamatkan oleh Jia dan Sylvie. Setelah TP sadar, Sylvie pun menjelaskan. Laki-laki itu pingsan sesaat peluru Hartman menyerempet lengannya. Tetapi TP memberitahu Charlotte berada di gerbong satu kereta. Namun jika mereka bonceng 3 di motor, mustahil bisa mengejar kecepatan kereta tersebut. Jia menyuruh TP turun, namun karena TP menolak, mereka pun melakukan sweet batu gunting kertas sweet untuk menentukan siapa yang harus ditinggalkan. Setelah mengalahkan Jia, TP dan Sylvie pun memacu motor mengejar kereta itu. TP menghubungi Yu dan meminta gadis itu menemukan rute tercepat untuknya agar bisa mengejar ketinggalan mereka. Sementara itu di dalam kereta, 2 penjaga yang mengawasi Charlotte ternyata baik hati menawarkan bantuan untuknya menyelamatkan Josephine. Ketika operasi Josephine selesai dilakukan, Charlotte mendengar seseorang menyebut nama TP. Ia pun berlari dan melihat ke jendela kereta. Di saat yang bersamaan, Hartman muncul dan mengejar Charlotte. Para komplotan Hartman menembaki TP dan Sylvie. Charlotte meminta mereka berhenti menembaki kedua temannya itu cuy. Saat motor yang dikendarai TP berhasil mendekati kereta, ia pun berhasil melompat dan masuk. Sylvie mengambil alih motor dan terus memacunya mendekati kereta. Saat itulah Hartman menyuruh komplotannya berhenti menembaki Sylvie. Ia menyuruh mereka menangkap TP yang telah berhasil memasuki kereta. Charlotte berusaha melepaskan diri dari tangkapan Hartman dan berlari. Hartman tidak ambil pusing karena ia dapat dengan mudah menemukan gadis itu di dalam gerbong kereta. Di sisi lain, beberapa komplotan Hartman pun berhasil mengejar TP. Ia melompat ke gerbong lain dan memutuskan rantai penyambung antar gerbong. Charlotte pun menunduk saat Hartman melepaskan tembakan. Ketika itu TP akhirnya muncul. Hartman berbalik dan menodongkan pistol ke arah TP. Ia sedikit kecewa, ternyata TP masih belum mati saat setelah jatuh dari gerbong. TP memberitahu ia memiliki teman-teman yang menyelamatkannya. Hal itu yang membuat Hartman kesal. Charlotte khawatir karena Hartman menodongkan pistol ke arah TP. Laki-laki itu meminta Charlotte untuk tidak mengkhawatirkannya. TP mengatakan ia akan segera menyelamatkan dan membawa Charlotte pulang. Saat itulah TP mengatakan menurutnya apa yang dilakukan kakeknya sama sekali tidak berniat mempermalukan Hartman. Namun bagi Hartman itu jelas tindakannya bertujuan membuatnya kehilangan muka di tempat umum. Hartman pun melepaskan tembakannya. TP berhasil menghindari lesatan peluru yang bergerak ke arahnya. TP mengatakan kakeknya hanya ingin membuat Hartman termotivasi dan berhenti mencoba. Dengan begitu, Hartman bisa melakukan hal lain yang membuatnya sukses di kemudian hari. Hartman tidak memperdulikan pendapat TP dan kembali melepaskan tembakan. Namun tembakannya terus meleset. Menurut TP saat ini kakeknya mempercayai bahwa Hartman bisa menemukan jalan yang benar dan melakukan hal lain yang lebih berarti. Hartman pun mulai mendengarkan kata-kata bijak dari TP. Ia menekan sebuah kendali bom dan meledakkan gerbong. Seketika, gerbong tersebut pun terbakar api. Charlotte berlari ketakutan ke arah TP. TP mengajak Charlotte dan Hartman menyelamatkan diri sebelum api semakin membakar gerbong. Hartman mengatakan mereka bertiga tidak akan selamat dari ledakan yang tidak lama akan terjadi. Ketika itu Hartman memberitahu dirinya adalah orang yang membunuh kedua orang tuanya.
Ia mengatakan saat itu dirinya tidak menduga bahwa Ishin memiliki seorang putri. Terlebih putrinya ternyata memiliki anak. Hardman terlihat menyesal. Seharusnya ia menghabisi semua keturunan Ishin untuk menuntaskan dendamnya. TP pun seketika menangis mengetahui kebenaran itu. Ia berusaha menahan diri dan mengatakan selama dirinya masih hidup dan memikirkan orang-orang yang berharga, maka orang-orang itu akan masih terus hidup. Menurut TP, meski ayah ibunya telah tiada, selama ia memikirkan mereka, maka ayah dan ibunya akan tetap hidup di dalam hatinya. Tetapi TP pun mengatakan ia telah memaafkan atas semua yang dilakukan oleh Hardman kepada kedua orang tuanya. Ia menerjang ke depan dan menyingkirkan pistol di tangan Hardman. TP menyuruh Hardman mencoba untuk kembali hidup sekali lagi dan berdamai pada dendamnya. Saat itulah kereta menabrak gunung dan meledak. Mereka bertiga terlempar keluar. Sylvie berhasil menangkap TP dan Charlotte. Sementara itu Hardman jatuh dan ditangkap Jia. Menyadari yang berada di pelukannya bukanlah Charlotte, Jia kemudian melemparkan Hardman ke sungai. Di dalam sungai, Hardman pun tersenyum. Kehidupan kembali ke sedia kala. Yosepira dan Hardman berhasil selamat. Sementara di akademi, Saika akhirnya menerima TP sebagai anggota klub sosial. Mereka pun mengadakan pesta penyambutan dan berdansa satu persatu dengan TP. Dan film pun usai sampai di sini. Oke cuy, sedikit kita bahas ke kesimpulannya biar lebih afdol. Setelah menonton anime Princess Lover, keseluruhan cerita ini cukup menarik cuy. Meski inti ceritanya sederhana sekali, tetapi dikemas menjadi tontonan yang lumayan menghibur lah. Jadi kudu hati-hati nih kalau ketemu sama pencopet. Mending jangan langsung dikatain. Salah-salah malah bikin sakit hati dan malah jadi dendam yang berkepanjangan kayak Hardman cuy. Oke lah, tapi segini aja pembahasan video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini sedari awal sampai akhir. Jangan lupa lah buat bantu like, comment, dan subscribe biar Mimin makin semangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya. Oke cuy, sampai di akhir pertemuan kita. Akhirnya Mimin mengucapkan thank you and see you in the next video. Bye-bye. 戦いは始まってんだ。助けれるよ。ラーネーム。やるじゃねえか。ホレーム。来るなっつっただろ。距離を取らんか。させんなの嫌だ。死にたくない。ねえガス。一撃でもまともに受けたら戦闘不能になる。なかなかのもんだったぜ。マリコブラッドグレートスピールの灯火にかけてmalam hari. Meliodas が優勢です。ギガクラッシュ。噛みちぎり。メリオダス。残地は絶対に殺させない。輝く清掃シャイニングジャベリンのチップレくらえ。モド
剣エスカーノどうしたマエル、貴様その程度か。私は悲しい。私の手で撃つ。なんてね。キャスの動きが止まったよ。このビッチ、やつめうなぎ。それでヌリン戦法が頭がおかしいわ。俺はこっちも同じことだと思うけど。私の姿は思考の方々によって作っ逃げない相手。すげえ、ミスリルどころか。なんだあのイルカ。後方で大魔族。前か来いか。けーバルフでバーレシプロバースト。裏技さ。全力でかかってこい。なるべく近くでバリッだ。取られる時点で前回と同じだっつうのよ、小僧。安らかに眠れ。胸くそ悪い。誰がお前たちを操っている。戦った時のことを思い出すじゃないか。思いしてノーマルとも。僕らの力だ。何か強力な術式が。让一下。私家派我们来抢你回去。一掌，用我掌，清风玄拳。我志在必得。
参りました。生徒会役員のうち1年生は強い。私の剣、どうして